warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, izin dan berkahnya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita kepada kejernihan, kebesaran, dan semua yang terbaik yang kita alami di masa ini. Dengan hormat saya atas nama teman-teman sekalian mempersilakan Pak Agus. Tafadhol Pak Agus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Prof. Aca, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah bertemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah puasa yang sudah kita jalankan selama beberapa hari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sisa Ramadan ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, ya, diberi kekuatan dan bimbingannya untuk bisa menyelesaikan sehingga sampai tuntas, sampai akhir, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik, lebih bertakwa dan mendapat ampunan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sudah nampak ya presentasinya. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas tema kita kali ini adalah kapankah sebenarnya Al-Quran itu diturunkan. Karena ternyata ada kontroversi seputar nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, misalnya saya pernah tinggal di Mesir misalnya, atau kalau kita ke Arab Saudi atau ke Jordan atau ke beberapa negara Muslim, maka kita tidak menemukan peringatan nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Jadi peringatan nuzulul Quran 17 Ramadan itu khas Indonesia, sehingga menarik untuk dilakukan kajiannya dan klarifikasinya kenapa 17 Ramadan itu diperingati sebagai nuzulul Quran hanya di Indonesia. Ya, kita akan mencoba melihat beberapa informasi dan argumentasi yang ada di balik itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memulainya dari ayat suci Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bahwa bulan Al-Quran, ya, Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahr falyasum. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan Al-Furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat ini menarik dalam beberapa sudut pandang. Yang pertama, bahwa ayat ini menjelaskan bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi kita mendapat informasi yang sangat jelas di dalam ayat ini bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Sebagai apa? Sebagai petunjuk hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan mengandung penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Jadi menarik, terkait dengan bagian yang pertama ini, saya ingin memberikan gambaran bahwa Al-Quran itu petunjuk. Jadi diturunkan, misi utamanya adalah sebagai petunjuk. Yang lain-lainnya adalah proses untuk mendapatkan petunjuk itu.
Nah, menariknya kemudian digambarkan di situ, petunjuk itu diberi penjelasan-penjelasan wa bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasannya ada di dalam Al-Qur'an itu. Sehingga saya menulis sebuah buku judulnya Memahami Al-Qur'an dengan Metode Puzzle. Al-Qur'an itu informasinya bisa dianalogikan seperti puzzle. Allah menurunkan petunjuk dalam tema-tema, ya, tema-tema besar, tema ketauhidan, tema ayatnya alam semesta, tema fikih, tema itu masih dibagi lagi dalam tema sholat dan seterusnya, ya, tema akidah, sejarah dan sebagainya. Tetapi menariknya tidak diturunkan di dalam satu surat tuntas begitu, melainkan diturunkan dalam berbeda-beda suratnya, berbeda-beda ayatnya. Sehingga seringkali ini bisa menjadi masalah, ya, bahkan jebakan pada orang-orang yang mencoba memahami Al-Qur'an tetapi tidak secara utuh, tidak secara holistik. Melainkan kemudian mengambil sebagian saja, 1 ayat, 2 ayat, 10 ayat, sementara ternyata tema itu dibahas atau diinformasikan oleh Allah di dalam surat yang banyak dan ayat-ayat yang banyak. Bapak dan Ibu sekalian, jadi ayat ini memberikan informasi kepada kita, Al-Qur'an sebagai petunjuk diturunkan di bulan Ramadan dan di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Jadi kalau kita belum memahami atau belum mendapat gambaran yang utuh terkait dengan informasi di dalam sebuah ayat atau beberapa ayat, maka cari terus di dalam Al-Qur'an itu sendiri karena ada penjelasan-penjelasannya di sana. 1. Yang kedua, kemudian setelah mendapatkan penjelasan yang baik dan holistik, komprehensif, maka akan memperoleh Al-Furqan. Jadi ujungnya itu sampai pada Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan adalah pembeda. Satu kesimpulan, ya, kefahaman dan kesimpulan yang membuat kita bisa menjadi membedakan antara kebaikan dengan keburukan, kebenaran dengan kesalahan, ya, kebaikan dengan kebajikan dengan kejahatan dan sebagainya. Itu adalah petunjuk dari dalam Al-Qur'an. Nah, yang kemudian menjadi lebih menarik lagi adalah di bagian berikutnya. Oh, ini kurang, ya, terjemahannya ini. Faman syahida minkumus syahr falyasumhu. Maka barang siapa berada di bulan itu, di bulan Ramadan itu, hendaklah dia berpuasa di dalamnya. Jadi ini sangat menarik kalau kita baca kembali. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bla 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 bla, maka barang siapa berada di bulan itu hendaklah dia berpuasa. Jadi ternyata perintah berpuasa itu erat kaitannya dengan turunnya Al-Qur'an. Ini menjadi sangat menarik karena selama ini yang dipahami oleh kebanyakan kita bahwa perintah berpuasa di bulan Ramadan khususnya itu dikaitkan dengan supaya menjadi sehat dan supaya menjadi bertakwa. Tetapi saya bilang ke kawan-kawan yang punya pendapat seperti itu, menjadi sehat itu sesungguhnya bukan penyebab dari perintah berpuasa di bulan Ramadan, tetapi akibat. Kalau kita berpuasa dengan baik dan benar, maka akibatnya kita akan sehat. Termasuk la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi bertakwa, itu sesungguhnya bukan penyebab turunnya perintah puasa, tetapi akibat. Kalau kita berpuasa dengan baik dan benar, maka akibatnya, dampaknya kita mencapai kualitas ketakwaan. Tapi kalau ditanyakan penyebabnya sebetulnya apa sih perintah puasa itu? Nah, ini ayatnya yang berbicara. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, berisi penjelasan dan pembeda, maka barang siapa berada di bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ternyata
perintah berpuasa di bulan Ramadan itu disebabkan oleh turunnya Al-Quran di bulan suci ini. Ini memberikan kerangka ya koridor yang sangat jelas kepada kita bahwa bulan Ramadan tidak bisa dipisahkan dari membaca Al-Quran. Jadi salah besar kalau ada orang berpikiran atau dalam berpuasa Ramadan tidak membaca Al-Quran. Itu salah besar karena ternyata perintah berpuasa di bulan Ramadan disebabkan oleh turunnya Al-Quran di dalam bulan itu. Nah, terkait dengan membaca itu apa? Nah, itu yang kemudian menjadi satu kajian tersendiri karena seperti yang sudah kita singgung di episode yang lalu atau di sesi yang lalu, banyak orang membaca, terutama yang di luar bangsa-bangsa yang berbahasa ibu, berbahasa Arab ya, seperti kita di sini, membaca itu seakan-akan cuma membaca teksnya saja. Kalau sudah membaca teksnya, bahkan hafal dan khatam bolak-balik, maka itu sudah sampai pada tujuan diturunkannya Al-Quran. Nah, belum. Karena menurut ayat ini harus sampai pada petunjuk dan harus sampai pada Al-Furqan. Dapat kefahaman yang membuat dia bisa menjadi trendsetter, tampil beda di dalam kehidupan sehari-harinya. Di rumah tangganya tampil beda, di lingkungan perumahan ya dengan tetangga dan sebagainya tampil beda karena menerapkan Al-Quran. Di tempat kerja tampil beda, bahkan dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara tampil beda dikarenakan dia menerapkan isi Al-Quran itu. Jadi poin pentingnya itu harus sampai pada petunjuk dan pembeda. Nah, maka kita lanjutkan, ternyata perintah berpuasa disebabkan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini. Jadi salah besar kalau kita di bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran sampai paham. Sehingga itu yang sering saya sampaikan dalam beberapa forum, membaca Al-Quran ya membaca dalam arti yang sesungguhnya, kajian, tadarusan, bukan khataman. Karena khataman itu kejar setoran saja. Khatam sekali, 2 kali, 3 kali, ada beberapa kali, tetapi belum tentu sampai dapat petunjuk dan dapat Al-Furqan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, di ayat tersebut digambarkan Quran turun di dalam bulan Ramadan. Tetapi menariknya, di ayat yang berbeda, Allah mengatakan, menginformasikan bahwa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsiw wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, di sini mulai memunculkan kontroversinya. Di satu sisi, ayat tadi, surat Al-Baqarah 185, menjelaskan Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Tetapi ayat ini mengatakan berangsur-angsur. Dan sejarah mencatat memang berangsur-angsur. Di mana Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya hanya 5 ayat, dan kemudian setelah itu berangsur-angsur dalam 23 tahun atau hampir 23 tahun. Untuk apa? Nah, ayat ini memberikan argumentasi, penjelasannya, alasannya, supaya kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi inilah yang kemudian terkait dengan asbabun nuzul ya, dan kemudian ada beberapa memang tidak ada asbabun nuzulnya, jadi sepertiganya itu ada asbabun nuzulnya. Tetapi 2/3-nya tidak ada sebab-sebab atau asbab dari nuzulnya wahyu itu. Tetapi diturunkan perlahan-lahan, berangsur-angsur, bagian demi bagian, supaya Rasulullah itu memahami. Ini poin penting dari kitab suci kita ini, jadi bukan hanya sekedar dibaca teksnya, tetapi harus sampai difahamkan, sehingga di ayat yang berbeda lagi itu digambarkan, janganlah engkau baca
Al-Quran ini dengan tergesa-gesa, dengan cepat-cepat karena ingin segera menguasainya. Ya, jangan gerakkan lidahmu dengan cepat-cepat sebelum diwahyukan atau selesai dibacakan wahyu itu. Dan seterusnya. Atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam jiwamu, dan atas tanggungan kami Allah untuk memahamkan isi kandungan dari wahyu itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini seringkali saya tekankan dalam berbagai forum karena memang terjadi di masyarakat kita pendangkalan terhadap misi dan visi dari Al-Quran ini, sehingga digambarkan baca satu huruf itu sudah dapat pahala dan seterusnya gitu ya. Saya bilang jangan berhenti di huruf. Huruf itu adalah penyusun kata. Nah, pahamilah kata-katanya. Kata itu penyusun kalimat. Pahamilah kalimatnya. Kalimat itu penyusun dari sebuah cerita yang lebih panjang lagi atau lebih luas dan mendalam lagi. Harus sampai terpaham. Diturunkan berangsur-angsur ya, menjadi dua, ada kontroversi di situ. Oke, informasi yang lainnya lagi. Oke, ini ini menegaskan yang tadi bahwa selain berangsur-angsur itu diturunkan di bulan Ramadan, ya pasti. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata memang ada beberapa pendapat terkait dengan turunnya Al-Quran ini. Dan semuanya ada dasarnya yang kuat. Satu, Al-Quran turun berangsur-angsur selama 23 tahun, bagian demi bagian. Ayatnya sudah kita baca. Yang kedua, Al-Quran turun pada bulan Ramadan di Indonesia, diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Nanti saya tunjukkan kenapa muncul pendapat kesimpulan bahwa itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Dan Quran yang mana yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan itu? Sebagian ahli tafsir mengatakan itu adalah permulaan dari Al-Quran. Tetapi yang menarik lagi, muncul informasi dari dalam Al-Quran juga, bahwa Al-Quran itu turun pada saat Lailatul Qadar. Ini menambah versi lagi, yang ketiga, ya, sehingga terjadi perbedaan pendapat itu. Dan yang keempat adalah turun pada bulan Ramadan. Ya. Jadi ada 4 versi di dalam memahami kapan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kemudian diwariskan pada kita. Yang pertama berangsur-angsur, yang kedua 17 Ramadan, yang ketiga Lailatul Qadar, dan yang keempat pokoknya di bulan Ramadan. Oke, bagaimana kita bisa atau mencoba memahami masalah ini? Kita coba lihat background dari informasi atau kesimpulan bahwa Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan itu. Ternyata didasarkan pada ayat di dalam surat Al-Anfal ayat 41. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Jadi ayat ini sebetulnya ayat tentang perang, informasi tentang perang. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah. Kemudian untuk Rasul, untuk kerabat Rasul, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin dan ibnu sabil, orang dalam perjalanan. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya 2 pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Anfal ayat 41. Nah, ulama-ulama yang menafsiri, menyimpulkan bahwa Nuzulul Quran itu turun tanggal 17 Ramadan, itu bersandar pada ayat ini, terutama di bagian ini. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya 2 pasukan. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya 2 pasukan. Nah, kemudian
maknai bahwa Allah menurunkan Al-Furqan itu di hari bertemunya dua pasukan. Nah, apa itu hari bertemunya dua pasukan? Adalah perang Badar. Jadi ayat ini sesungguhnya bercerita tentang perang dan khususnya menyinggung ke perang Badar. Nah, kapan perang Badar itu terjadi? Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan. Meskipun waktu itu perintah perang ya. Itu ya, perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tercatat dalam sejarah, dan kemudian ayat ini dikaitkan dengan kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Nah, lantas kesimpulannya disimplifikasi menjadi Al-Furqan yang diturunkan kepada Nabi itu terjadi pada saat perang Badar itu atau tanggal 17 Ramadan. Tetapi ini sekali lagi, ini khas Indonesia. Karena ternyata di berbagai negara Muslim, ya, bahkan di Arab Saudi, kita tidak menemukan ada peringatan nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan itu. Kenapa? Dan bagaimana sesungguhnya pemahaman atas ayat ini? Ayat ini sesungguhnya tidak bercerita tentang turunnya Al-Furqan. Tetapi hari Furqan itu sesungguhnya adalah hari pembeda, hari kemenangan, di mana umat Islam waktu itu melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya lebih besar, berlipat kali dibandingkan pasukan Islam, itu mengalami kemenangan dan kemudian menjadi hari yang disebut sebagai hari Furqan, hari pembeda, bahwa sudah umat Islam yang selama sebelumnya itu dikuyo-kuyo, dizalimi, bahkan diusir dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah dan seterusnya, kemudian mereka menampakkan kehebatannya bisa mengalahkan pasukan Quraisy yang menyerang mereka, berperang dalam jumlah yang tidak seimbang. Di ayat yang lain digambarkan Allah menurunkan para malaikat, ribuan malaikat, ada yang disebut 3.000 malaikat, ya 5.000 malaikat untuk membantu umat Islam memenangkan perang Badar itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini dimaknai oleh sebagian besar ulama dunia ya sebagai tentang perang, bukan tentang turunnya Al-Quran. Tetapi di Indonesia ini ada sejarahnya, dikaitkan dengan hari kemerdekaan waktu itu 17 Agustus dan kemudian berada di bulan Ramadan. Nah, kemudian ya dicarikanlah benang merahnya antara tanggal 17 itu dengan Ramadan, dan kaitannya ada di ayat ini. Oke ya, jadi kita tahu background munculnya sejarah kenapa diperingati pada tanggal 17 Ramadan itu sejak di zaman Pak Karno dulu. Nah, di ayat yang berbeda lagi, kemudian Allah menggambarkan Quran itu sesungguhnya turun di malam yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi ini inna anzalnahu. Sesungguhnya anzalna, kami menurunkan hu, Al-Quran itu, ya ini domir hu ini menunjuk kepada Al-Quran. Dan anzalna ini menunjukkan past tense, fi'il madhi, peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang disebut Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Jadi di ayat yang pertama, di kalimat yang pertama, itulah yang dijadikan dasar untuk menyimpulkan
bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, tetapi kemudian diberikan spesifikasinya oleh Al-Quran di bulan Ramadannya itu adalah pada malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Nah, ini memunculkan versi yang berbeda lagi, bahwa ternyata Al-Quran itu turunnya di Lailatul Qadar, dan di situ menggunakan kata penegas, kami telah menurunkannya. Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, menariknya ketika pada kalimat ini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, ini menggunakan fiilnya itu bukan past tense, tapi present perfect continuous tense kalau di bahasa Inggris itu. Jadi kayak sunrise, matahari terbit, itu adalah bentuk yang dulu terjadi, sekarang terjadi, ya tetap terbit, dan masa depan juga akan tetap terbit. Itu masuk di dalam kata kerjanya, verb-nya adalah present perfect continuous tense. Sama dengan ini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun para malaikat dan roh, yaitu Jibril, fiha pada malam itu, bi'idzni rabbihim min kulli amr, atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ada dua hal yang menarik. Yang pertama, Al-Quran yang dibawa oleh Jibril sudah diturunkan pada malam yang disebut Lailatul Qadar, tetapi ketika gilirannya bercerita tentang malaikat yang turun, itu menggunakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun para malaikat dulu di zamannya Rasulullah masih hidup, juga turun para malaikat di Ramadan kali ini, dan akan tetap turun malaikat di Ramadan yang akan datang. Sehingga menarik, kenapa kemudian ada di dalam episode saya yang barusan di YouTube, ada yang mempertanyakan, Pak, Lailatul Qadar itu sesungguhnya masih akan terjadi ataukah sudah selesai di masa lampau? Maka saya merujuk kepada ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran di sebuah malam yang disebut Lailatul Qadar. Itu sudah terjadi di masa lampau. Tetapi di setiap akhir-akhir Ramadan, yang itu juga kata Nabi adalah turunnya Al-Qadar waktu itu para malaikat akan tetap diturunkan. Akan tetap diturunkan untuk memberikan hikmah dan mengatur berbagai urusan. Sehingga ini menjadi motivasi bagi umat Islam yang berpuasa untuk terus meningkatkan kualitas dirinya, bertemu dengan sebuah malam atau setidak-tidaknya bertemu dengan hikmah-hikmah yang dibawa oleh para malaikat yang akan turun di akhir Ramadan. Oke, nanti kita kembangkan pada diskusi tanya-jawab diskusinya. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini memberikan informasi tambahan terkait dengan versi kapan turunnya Al-Quran itu. Jadi ada 4, satu ada yang mengatakan di bulan Ramadan, yang kedua 17 Ramadan, yang ketiga adalah berangsur-angsur, dan yang keempat saat Lailatul Qadar. Oke, kita lanjutkan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh supaya kesimpulannya nanti bisa kita kerucutkan. Sesungguhnya yang dimaksud turun di masa lalu, turun di masa sekarang, atau kapan sesungguhnya turun Al-Quran itu seperti apa. Bagaimanakah Al-Quran itu diturunkan? Al-Quran menginformasikan bahwa Al-Quran asli sesungguhnya masih tersimpan di Lauh Mahfuz. Diceritakan oleh Allah dalam sejumlah ayat, misalnya dalam surat Zukhruf ayat 4 ini. Wa innahu fi umil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu di dalam induk Alkitab, yaitu di Lauh Mahfuz, di sisi kami, adalah benar-benar tinggi dan amat banyak mengandung hikmah.
Ini adalah tambahan informasi yang sangat menarik bahwa Al-Quran yang asli itu sesungguhnya adalah masih di Lauh Mahfuz. Yang waktu itu ditunjukkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah di wahyu pertama suruh membaca. Jadi beliau dengan indera keenamnya, dengan ketajaman kejernihan jiwanya bisa melihat Jibril, ya malaikat Jibril yang sesungguhnya makhluk gaib dari alam malakut dan sekaligus bisa membawa dan sekaligus bisa melihat, diperintahkan untuk membaca Al-Quran yang masih ada di Lauh Mahfuz itu. Sesungguhnya Al-Quran berada di dalam induk Alkitab, yaitu Lauh Mahfuz di sisi kami, dan benar-benar tinggi dan amat banyak mengandung hikmah. Quran asli masih di Lauh Mahfuz. Diceritakan lagi di dalam surat Al-Buruj ayat 21 dan 22. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Sungguh, yang didustakan oleh mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang berada di Lauh Mahfuz. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini memberi penegasan dan kemudian juga tanda tanya kepada kita. Berarti yang diturunkan nuzulul Quran itu apa sesungguhnya? Yang jelas bukan dalam bentuk teks, dalam bentuk hard copy-nya, dalam bentuk teks redaksi atau kitab, ya mushaf. Karena kita sudah pernah membahas dalam sejarah penulisan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan secara lisan, didiktekan kepada Rasulullah, dan kemudian baru dituliskan dalam proses yang cukup panjang sampai dengan zamannya Khulafaur Rasyidin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai mendapatkan gambaran sesungguhnya bahwa yang diturunkan ke kita ini, ke Nabi dan kepada kita, sesungguhnya adalah kopi dari Al-Quran yang asli. Al-Quran aslinya masih fi lauhim mahfuz, di dalam Lauh Mahfuz, kemudian Allah mewahyukan melalui malaikat Jibril kopinya. Ada dua kopi. Satu adalah hard copy, yang kemudian nanti dituliskan dalam bentuk teks, dan yang kedua adalah soft copy, yaitu dalam bentuk isi kandungan hikmah yang ada di dalamnya. Tetapi Qur'annya sendiri itu masih berada di Lauh Mahfuz aslinya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, ini adalah Al-Quran yang dimaksudkan, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan qadarnya dengan serapi-rapinya. Surat Al-Furqan yang mengabarkan bahwa Al-Furqan ini, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada hambanya untuk menjadi peringatan, menjadi petunjuk, mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang menjadi guidance kita di dalam kehidupan. Nah, ini ada ayat yang kemudian menarik mengkaitkan Al-Quran yang masih berada di Lauh Mahfuz itu dalam surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 81. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, yaitu Lauh Mahfuz. Ya, jadi lagi-lagi menegaskan bahwa kitab ini aslinya masih ada di Lauh Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. La yamassuhu illal mutahharun. Terkait dengan ini, tidak menyentuh Quran itu kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ada pendapat di kalangan ya di sekitar sebagian kita, itu artinya saat membaca ayat Quran, ya mau membaca ayat Quran, maka kita ini harus mensucikan diri, berwudu. Ya, tetapi sesungguhnya
kalau kita memahami runtutan dari cerita atau informasi di dalam ayat ini, yang dimaksudkan ini bukan mushaf Quran itu. Sehingga sebelum menyentuh mushaf Quran, kemudian kita harus bersuci, berwudu. Ya tentu baik bersuci, berwudu untuk kemudian membaca Al-Quran. Tetapi yang dimaksudkan oleh ayat ini sesungguhnya adalah terkait dengan Quran yang masih asli itu. Karena di atasnya, di kalimat awalnya, itu menyebut Al-Quran adalah bacaan yang sangat mulia yang masih ada di Lauh Mahfuz. Tidak menyentuhnya Al-Quran yang masih berada di Lauh Mahfuz itu kecuali hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan semesta alam, maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Jadi saya memahaminya lebih mendalam dari sekedar bersuci. Tetapi orang yang bisa bersentuhan makna, ya, esensi, substansi dan esensi dari Al-Quran yang masih di Lauh Mahfuz itu adalah orang-orang yang sedang berproses mensucikan dirinya, atau bahkan orang-orang yang mensucikan dirinya, sudah suci atau sedang berproses mensucikan dirinya. Itulah orang-orang yang akan bisa bersentuhan secara maknawi, secara hakiki dengan Al-Quran yang sesungguhnya masih ada di Lauh Mahfuz itu, yang sangat mulia itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini sesungguhnya ada kaitannya dengan kenapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan kemudian kita diperintahkan untuk berpuasa. Ya, terkait dengan ayat pertama yang kita tadi memulai kajian kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahr falyasum. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia dan berisi penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu dan Al-Furqan, ya, pembeda. Maka barang siapa berada di bulan itu hendaklah dia berpuasa. Untuk apa berpuasa itu? Untuk mensucikan diri. Mensucikan diri secara lahiriah maupun secara batiniah. Kenapa? Karena di bulan ini akan diturunkan Al-Quran. Supaya bisa berinteraksi, supaya bisa bersentuhan menurut ayat ini. Berinteraksi secara hakikat, maka seseorang harus mensucikan dirinya, lahir dan batin. Karena kita pernah membahas tentang mekanisme yang disebut sebagai resonansi. Resonansi itu hanya akan terjadi pada benda-benda yang memiliki frekuensi sama. Gitar dengan gitar, frekuensinya di stem sama, didekatkan, satu dipetik, yang lainnya akan ikut bergetar. Garbu tala dengan garbu tala didekatkan sama-sama nada A misalnya, satu dipukul ting, maka yang lainnya akan ikut berdenging, nying. Kenapa? Karena frekuensinya sama. Ada pemancar radio memancarkan ya gelombang elektromagnetik, pancaran program-program di stasiun radio itu. Kita kemudian punya pesawat radionya. Kalau di sana 100 FM, maka kita mencari gelombangnya di 100 FM. Ketika sama gelombangnya, sama-sama 100 FM, maka seluruh informasi di stasiun radio itu akan muncul di pesawat radio kita. Itulah yang disebut sebagai mekanisme resonansi. Sama, itu bisa, analogi itu bisa kita terapkan atau kita kaitkan menjelaskan bagaimana seseorang bisa memahami kitab suci Al-Quran yang berisi firman-firman Allah, ya, kalimat-kalimat yang suci. Siapa yang akan teresonansi? Ya orang-orang yang memiliki frekuensi yang suci atau berproses mensucikan dirinya. Karena itu kalau kita lihat dalam sejarah turunnya wahyu kepada Rasulullah, Nabi itu dilarang untuk apa? Tergesa-gesa dan sebagainya. Jangan kau tergesa-gesa menggerakkan lidahmu. Atas tanggungan kami, ya, kata Allah di dalam ayat itu. Atas tanggungan kami mengumpulkan di dalam jiwamu, dan atas tanggungan kami untuk membuatmu memahami isinya, ya, kandungan isinya. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah proses di dalam bulan Ramadan. Seseorang yang mensucikan dirinya sehingga terjadi resonansi frekuensi kesucian antara ayat Quran, ya, dengan
seseorang yang membacanya itu, maka akan memunculkan proses kefahaman yang sangat mudah. Kenapa? Karena atas tanggungan Allah lah sesungguhnya untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran itu. Jadi ini adalah pendekatan spiritualistik ya. Kalau pendekatan akademik itu kan kita harus belajar membaca mulai dari ya huruf-huruf menjadi kata dan seterusnya dalam bahasa Arab, tahu nahwu sorofnya dan sebagainya. Itu adalah pendekatan akademik, formalitas. Tetapi kalau pendekatan spiritual itu terserah Allah. Seperti Nabi Muhammad yang ummi, yang nggak bisa baca tulis itu, kemudian langsung dibimbing oleh Allah untuk memahami isi wahyu itu. Jangan kau cepat-cepat gerakkan lidahmu karena ingin menirukan wahyu itu sebelum selesai dibacakan oleh Jibril. Karena atas tanggungan kami untuk menjelaskan isinya. Masya Allah. Ya, saya mengalami proses ini cukup panjang, bahwa ketika kita mencoba membersihkan, menjernihkan hati kita dengan terutama puasa, itu memang pemahaman-pemahaman terhadap kandungan itu menjadi luar biasa itu. Atau kadang-kadang nggak paham pada saat baca, tapi setelah kita tutup ya nggak paham-paham, kita keluar, Allah menunjukkan lewat orang lain yang menceritakan tentang hal itu kepada kita. Atau tiba-tiba mendengarkan ustaz atau Allah untuk memberikan memahamkan isi kandungan Al-Quran kepada kita. Oke, yang berikutnya lagi. Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk Alkitab dan Al-Hikmah. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa aslinya masih di Lauh Mahfudz, yang diturunkan adalah kopinya. Ada dua, hard copy dalam bentuk Alkitab dan soft copy dalam bentuk Al-Hikmah. Alkitab adalah teks, ya, tekstual, redaksional, sedangkan Al-Hikmah adalah samudra kandungan isinya, samudra makna yang oleh Allah digambarkan di dalam surat Luqman ayat 27, walau annama fil ardi min syajaratin aklam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kalau seandainya lautan dijadikan tinta, ranting-ranting pohon dijadikan pena, digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah, sampai keringnya, kemudian ditambah lagi 7 lautan samudra tinta, digunakan untuk menulis kandungan hikmah dari dalam Al-Quran atau kalimat-kalimat Allah, niscaya tidak akan habis itu kalimat-kalimat itu dituliskan. Begitu dahsyatnya Al-Quran menggambarkan tentang kandungan makna yang tersimpan di dalam kitab suci ini. Inilah sesungguhnya hakikat dari Al-Quran itu. Nah, Allah menurunkan dalam 2 bentuk, yaitu Alkitab tekstual yang kemudian dituliskan dan Al-Hikmah kandungan isinya. Sehingga dalam sejumlah ayat Allah mengabarkan tentang itu. Nabi diutus mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi menarik ini di sini. Allah mengutus Rasulullah kepada kaum yang buta huruf. Ya, itu adalah secara akademik itu sesuatu yang unik ya. Karena ini mengajarkan kepada orang yang buta huruf. Apa yang diajarkannya adalah Alkitab dan Al-Hikmah. Kitab itu teks dan hikmah adalah kandungan isinya. Tetapi sebelum itu digambarkan di sini membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Jadi selalu dikaitkan dengan proses pensucian itu. Karena memang kalau kita tidak berproses mensucikan diri, kita bisa membaca Al-Quran dalam arti Alkitabnya.
pinter, lancar, khatam bolak-balik, tetapi nggak ngerti isinya. Seringkali kemudian bahkan terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan ya ketika kita tidak memiliki kejernihan pikiran, kejernihan perasaan jiwa kita atau mensucikan diri. Lantas dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan emosional kita, kepentingan ego kita, kepentingan kelompok, dan sebagainya, sehingga ngambil ayatnya itu seringkali berdasar kepentingan. Bukan berdasar bahwa ini adalah bimbingan Allah, yang bahkan termasuk mengenai dirinya misalnya, mengkritik dirinya, mengingatkan dirinya. Itu nggak apa-apa bagi orang yang memang mencari petunjuk, justru merasa diingatkan oleh Allah. Tetapi orang-orang yang tidak mensucikan dirinya ke arah itu, dia berdasar pada kepentingan dan bahkan digunakan untuk misalnya mengcounter pihak lain yang berbeda pendapat dan sebagainya. Jadi ada kejujuran, kejernihan berpikir, ya, netralitas di dalam memahami kitab suci itu, termasuk berbuat adil kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya mereka sebelum itu dalam kesesatan yang nyata. Nah, ketika kita membaca Al-Quran sambil berproses mensucikan diri, ternyata itu feedback. Kita mensucikan diri, baca Al-Quran, Al-Quran akan mensucikan diri kita. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan mensucikanmu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Apa yang belum kamu ketahui. Jadi, proses membaca Al-Quran sesungguhnya adalah proses bertambahnya ilmu pengetahuan. Sehingga di ayat yang lain itu Allah mengatakan kepada Nabi, ketika membaca itu maka berdoalah kepada Allah, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada dikarenakan membaca Al-Quran. Jadi kita melihat benang merah yang sangat jelas bahwa membaca Al-Quran itu harus sampai pada bertambahnya pengetahuan, bertambahnya ilmu. Kita mendapat petunjuk, kepahaman, dan seterusnya sehingga memperoleh Al-Furqan yang kita terapkan dalam kehidupan. Jadi ada proses yang berkelindan atau feedback, ya, berproses mensucikan diri, membaca Al-Quran, dapat petunjuk, menjadi lebih mensucikan diri lagi, dan begitu seterusnya. Nah, seseorang yang bisa sampai mendapatkan Al-Hikmah itu, maka dia akan mendapatkan karunia yang besar, kata Allah. Diceritakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata ma yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Adalah kefahaman yang mendalam tentang isi Al-Quran kepada siapa yang dia kehendaki. Masya Allah, ya. Jadi ini kadang-kadang ada yang menyombongkan diri. Saya ini sudah semua syarat akademisnya sudah dipenuhi, menjadi seorang ahli tafsir. Tetapi kesombongan yang seperti itu bisa menjerumuskan dia tidak bisa memahami isi Al-Quran. Karena Allah lantas tidak menghendaki, tidak berkenan. Allah tidak berkenan kepada orang-orang yang merasa tinggi hati, merasa gitu ya, sombong, merasa sudah meskipun syaratnya sudah terpenuhi. Ada yang mengatakan bahwa ya misalnya nih syarat berbahasa Arab misalnya. Kalau kita lihat di negeri di kawasan Arab sendiri yang berbahasa ibu Arab banyak sekali orang-orang yang tidak memahami Al-Quran itu. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab itu pintar sekali dalam berbahasa Arab misalnya. Tetapi dikarenakan Allah tidak menghendaki, maka ya mereka tidak bisa memahami, tidak mendapat petunjuk dari dalam Al-Quran. Ya, jadi menarik terkait dengan Al-Quran ini sangat unik. Tidak cukup kita hanya secara akademik, tetapi ada proses menyamakan frekuensi kesucian jiwa kita. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran kepada siapa yang dia kehendaki.
Dan barang siapa dianugerahi al-hikmah itu, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Masya Allah. Jadi dikaitkan dengan proses akal sehat, proses keilmuan, proses pembelajaran, sampai kemudian mensucikan diri, sampai mendapatkan kefahaman al-hikmah dari dalam Al-Quran. Kalau sudah mendapat itu, Masya Allah, itu sudah mendapatkan guidance kehidupan yang komplit yang akan menyelamatkan dia di dunia wal akhirah. Oke, bagian akhir. Saat-saat turunnya al-hikmah. Bapak dan Ibu sekalian, di ayat yang berbeda, kemudian Allah menceritakan atau menginformasikan dalam surat Dukhan ayat 2. Wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Demi kitab yang nyata, sesungguhnya kami menurunkannya, Al-Quran itu, pada malam yang diberkati. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Bapak dan Ibu sekalian, jadi Allah berkali-kali menegaskan ya, yang pertama adalah Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab adalah teksnya, hard copy-nya, Al-Hikmah soft copy-nya. Tetapi di dalam peristiwa-peristiwa tertentu, Allah menekankan Al-Hikmah itu yang diturunkan melebihi informasi terkait dengan turunnya Alkitab. Karena Alkitab itu sesungguhnya sudah selesai diturunkan. Makanya di surat Al-Qadr tadi menggunakan fiilnya itu, kata kerjanya adalah kata kerja masa lampau. Inna anzalnahu, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran. Sudah selesai. Tetapi ketika gilirannya turun hikmah, itu Allah menggunakan fiilnya itu fiil mudhari atau present perfect continuous tense. Dulu terjadi hikmahnya turun, di Ramadan ini akan terjadi lagi, di Ramadan yang akan datang terjadi lagi, bahkan di luar Ramadan pun terjadi turunnya hikmah kepada orang-orang yang mengkaji Al-Quran sambil mensucikan dirinya. Nah, ini kemudian memberikan gambaran kepada kita. Kenapa di dalam surat Al-Qadr tadi ada dua bentukan kata kerja. Bahwa yang sudah turun dulu, berangsur-angsur dan sebagainya, ya, yang digambarkan itu di bulan Ramadan, kemudian berangsur-angsur, itu adalah proses turunnya kitab suci sebagai teks dan kemudian dibarengi dengan hikmahnya. Tetapi setelah itu selesai semua, maka setelah Nabi wafat, karena wahyu itu berakhir mendekati Nabi wafat, setelah itu kitab sudah tidak turun lagi, tetapi terus turun hikmahnya kepada orang-orang yang mempelajari Alkitab itu. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi digambarkan turun Al-Qur'annya dan hikmahnya. Termasuk di malam Al-Qadar itu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya. Nah, ini yang saya sebut menggunakan fiilnya, kata kerjanya mudhari. Artinya akan terus turun sampai ke masa depan. Untuk apa? Mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ketika seseorang mendapatkan al-hikmah itu, kata Al-Quran, makna Al-Quran itu menjadi nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatum bayyinatum fis suduril ladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalim.
Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang yang zalim. Ya, jadi kata zalim ini menunjukkan ada proses berlawanan terhadap ketakwaan, proses mensucikan diri. Puasa adalah proses mensucikan diri yang ujungnya adalah la'allakum tattaqun, bertakwa. Lawan katanya kemudian adalah zalim, berbuat yang ya segala macam penganiayaan ya pada diri sendiri, zalim pada diri sendiri, zalim pada orang lain. Orang yang zalim tidak akan bisa memahami Al-Quran. Ya, sambil berproses mensucikan diri, maka jadi ada proses keilmuan sambil mensucikan diri yang menyebabkan dia mendapatkan hikmah dari dalam Al-Quran. Dan barang siapa dikaruniai hikmah itu, maka dia mendapatkan karunia yang besar di dalam hidupnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kapankah sebenarnya turunnya Al-Quran? Ya, kesimpulannya. Al-Quran sebagai teks, Al-Quran sebagai kitab, dan Al-Hikmah sesungguhnya waktu itu sudah diturunkan. Teksnya tidak turun lagi, tetapi Al-Hikmahnya akan terus turun kepada orang-orang yang berproses mensucikan dirinya, menggunakan akal kecerdasannya, keilmuannya untuk memahami petunjuk-petunjuk Allah dari dalam Al-Quran Al-Karim, khususnya di bulan Ramadan. Dikarenakan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita sedang berproses menjernihkan pikiran kita, dimulai dari badannya. Kalau badannya sehat, maka kinerja otaknya menjadi bagus dan kemudian akan masuk pada fungsi jiwanya dan kemudian secara akhlak dibersihkan, disucikan. Itulah yang akan menjadi pintu bagi seseorang untuk mendapatkan hikmah yang banyak dari dalam Al-Quran Al-Karim. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke Prof. Acha. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Pak Agus. Ya, banyak hal yang saya secara pribadi baru mengerti sekarang ini ya, dan mungkin juga sebagian dari kita. Saya tidak lagi memberikan komentar, saya ingin membuka kesempatan ini supaya kita bisa diskusi. Silakan, ada yang ingin bicara? Ya, relatif banyak informasi baru yang kita dapat. Ya, Prof. Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz kita yang begitu gamblang menceritakan atau membawa pengertian Al-Quran ini yang begitu luas. Pak Agus, saya ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan malaikat. Ya, Pak Agus, itu yang dimaksudkan dengan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, maksudnya itu adalah ayat pertama barangkali Pak Agus ya. Bukan keseluruhan Al-Quran, itu kan turunnya sekian tahun baru selesai. Jadi bukan complete all of the Al-Quran mulai dari awal sampai akhir. Itu apa itu yang dimaksudnya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Jadi mungkin yang diartikan dengan Lailatul Qadar itu ayat pertama. Yang kedua, mengenai turunnya malaikat. Turunnya malaikat pada saat Lailatul Qadar. Surat apa itu? Inna anzalna Al-Qadar. Ya. Nah, apakah turunnya itu secara periodik ataukah sekaligus? Oleh karena turunnya itu kan dikatakan pada malam. Sedangkan kita tahu dalam ilmu astronomi bahwa malam itu hanya ada di bumi. Jadi bumi ya kita sudah, saya kira nangkap Agus yang saya maksud. Jadi kalau umpamanya malam di sini beda sama tempat lain ya siang hari. Ya, ya itu yang ingin saya tanyakan. Mungkin saya sekaligus saja dengan pertanyaan yang ketiga karena ini ada menyangkut dengan malaikat, yaitu mengenai
malaikat rakib dan akib yang selalu kita percayai bahwa ada pada setiap manusia. Bagaimana bisa menerangkan apakah manusia yang sekian miliar ini mempunyai rakib-akib yang sama ataukah masing-masing memiliki rakib dan akib? Ini perlu pencerahan aja. Terima kasih, Pak Gus. Oke, ya, pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksudkan itu adalah awal dari Al-Quran atau wahyu Al-Quran? Ya, di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan tekstualnya secara eksplisit. Karena itu ada yang berpendapat, sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah turunnya awal, ya, wahyu awal, yaitu 5 wahyu yang pertama, yang digambarkan terjadi di bulan Ramadan. Meskipun pada saat itu, di bulan Ramadan itu Rasulullah belum memperoleh perintah puasa, karena perintah puasa nanti baru di periode Madinah. Nah, di awal itu sudah ada penanggalan kalender ya yang masuk dalam bulan Ramadan, tetapi belum berpuasa. Nah, di saat itu digambarkan ya oleh sebagian pendapat ulama bahwa Al-Quran wahyu pertama surat Al-Alaq yang 5 ayat itu turun di sana. Oke, ini pendapat satu. Tetapi ada yang berbeda pendapat terkait dengan Lailatul Qadar tadi. Kenapa? Karena menggunakan dhamir hu itu, inna anzalnahu, Quran itu memberikan gambaran secara utuh. Artinya ya tidak hanya awal, tetapi bisa menunjuk ya kepada Al-Quran itu. Ini pendapat kedua mengatakan bahwa ya Quran itu diturunkan pada sepanjang Ramadan itu, karena selain Al-Qadar itu ada Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan, ya bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Nah, Quran mana sesungguhnya yang turun itu? Kalau teksnya sudah selesai, tetapi karena ini juga menunjuk kepada menggunakan fiilnya adalah fiil mudhari, maka itu menunjuk kepada al-hikmah, bahwa di bulan Ramadan itu siapapun yang membaca Al-Quran di mana teksnya sudah selesai, dia akan tetap mendapatkan makna, hikmah, kandungan yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim itu. Dan nanti seiring dengan proses pensucian diri itu akan terakumulasi di bagian belakang. Bahwa orang, ya kita merasakan ya, dalam beberapa hari berpuasa, kondisi badan kita semakin fit, kemudian pikiran lebih jernih, dan sebagainya. Ketika kita melakukan kajian-kajian, melakukan pemahaman, membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan proses kepahaman yang lebih baik. Apalagi nanti di akhir-akhir. Itu ibaratnya kalau dalam dunia, katakanlah pewayangan atau spiritualitas yang umum, orang bertapa di akhir-akhir mendapatkan sesuatu. Kalau di wayang itu jimat kali mosodo, ya kalimat sadar dan seterusnya. Oke, jadi poin yang pertama, memang ada yang berpendapat bahwa itu adalah awal, wahyu awal turunnya Al-Quran. Tetapi sesungguhnya tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran bahwa yang dimaksudkan itu awal. Pendapat yang kedua mengambil bahwa yang dimaksudkan ya Al-Quran secara keseluruhan, yang diturunkan bukan lagi tekstual atau teksnya, melainkan pada hikmah. Dan itu dijelaskan dalam sejumlah ayat yang tadi yang berbeda, banyak hikmah gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan malaikat. Tadi poinnya apa Pak? Malaikat turun. Inna anzal, surat Anzal. Surat ya, Al-Qadar. Poinnya apa? Poinnya dikatakan pada malam hari, Kak. Pada malam. Oh, malam hari. Oke. Kata malam ya, ini yang mengganggu ya, saya. Saya ingat. Iya. Malam hari itu di muka bumi ini terjadi secara bergeser gitu kan. Iya. Jadi Indonesia malam, kemudian di Amerika siang hari. Nah, sesungguhnya itu bagaimana memahaminya? Apakah malamnya? Jadi esensi dari Lailatul Qadar itu sesungguhnya apakah malamnya
ataukah sesungguhnya adalah proses turunnya wahyu atau para malaikat itu kepada orang yang membaca, mengkaji Al-Quran Al-Karim. Nah, begini gambarannya. Seringkali kita terjebak pada malamnya, sehingga ada yang main cegat-cegatan, mencegat malam, yang disebut Lailatul Qadar itu. Mencegat di malam ganjil misalnya. Wah, ini tahun ini bermasalah malam ganjilnya. Dikarenakan ada yang memulai puasa tanggal 2, ada yang mulai puasa tanggal 3. Itu ganjilnya bisa berbeda, satu. Yang kedua, kemudian ada yang mencegat malamnya. Seakan-akan kalau dia ini bisa tidak tidur, ya, bisa melek pada malam itu, maka dia mendapat Lailatul Qadar. Loh, kan enggak begitu. Seandainya kita berada di dalam masjid yang sama nih, beriktikaf, ada katakanlah 10 orang. Ketika malaikat turun pada saat itu, bukan berarti 10 orang ini mendapatkan semuanya. Tetapi hanya orang-orang yang siap kualitasnya untuk menerima hikmah tadi. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak akan bersentuhan dengannya kecuali orang-orang yang disucikan. Ya gampangnya kalau sebelahnya main gaple, sebelahnya baca Al-Quran, ya yang dapat yang baca Al-Quran, meskipun di malam yang sama, kan begitu. Jadi artinya sesungguhnya bukan pada malamnya poin pentingnya, melainkan pada kesiapan seseorang di akhir-akhir Ramadan itu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Bisa di malam yang sama tetapi mendapatkan hal yang berbeda dikarenakan memang kualitasnya berbeda. Nah, maka kalaupun digambarkan sebagai malam, Al-Quran sering menggambarkan itu sebagai malam itu adalah waktu yang jernih untuk melakukan gitu ya. Dalam wahyu-wahyu awal misalnya, bangunlah kamu di waktu malam. Bacalah dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Dimaknai, dikaji. Kenapa? Karena pada siang hari kalian itu memiliki kesibukan yang banyak, gitu ya. Jadi menurut saya itu sebuah clue untuk kita melakukan kajian-kajiannya pada malam hari. Memang pada malam hari itu jernih, baik secara gelombang elektromagnetik misalnya. Kalau kita main radio apa dulu yang orari misalnya atau gelombang radio. Suara Pak Agus hilang ya. Kalau kita nyetel radio malam hari dengan siang hari, kualitasnya beda. Apa cuma saya atau ya. Oke, sekarang sudah dengar. Terdengar. Oke. Tidak stabil kayaknya. Sinyalnya. Baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, malam hari itu sering digambarkan oleh Allah. Kita disuruh bangun malam untuk sholat, baca Quran, perlahan-lahan dengan tartil dan seterusnya. Kenapa? Karena malam hari itu jernih dibandingkan dengan siang hari itu banyak noise-nya. Kalau dalam Al-Quran digambarkan siang hari pikirannya banyak kerjaan ini dan itu berbagai macam kebutuhan. Tetapi di malam hari kita bisa jernih untuk melakukan kajian-kajian. Secara gelombang elektromagnetik juga jernih. Radio itu kalau kita setel di malam hari dibandingkan dengan siang hari lebih jernih. Siang hari itu noise. Tetapi di malam hari itu jernih. Ya, jadi itu dua. Yang ketiga, orang yang melakukan kajian-kajian atau bangun malam itu pasti memiliki niat yang kuat. Jadi conditioning ya, kondisi pikirannya, jiwanya itu lebih bagus dibandingkan ya siang hari ini kita tergesa-gesa. Nah, saya kira itulah saya mendapatkan simpulnya ya gambarannya bahwa malam hari sesungguhnya bukan esensi dari Lailatul Qadarnya itu, bukan pada malamnya maksud saya, tetapi pada kesiapan seseorang baik secara kejiwaannya, secara pikirannya, niatnya dan kejernihan alam di dalam memperoleh hikmah-hikmah yang akan dibawa oleh para malaikat itu. Saya kira itu terkait dengan, nah itu terjadi bisa di malam kapan saja, maksudnya malam di Indonesia, kemudian bergeser nanti malamnya ke barat, ya ke arah Hong Kong, ke arah Arab Saudi, ke Eropa, nanti kemudian ke Amerika.
Yaitu pokoknya pada malam hari itu lebih jernih seseorang untuk mendapatkan hikmah-hikmah. Kemudian yang ketiga terkait dengan malaikat Raqib dan Atid. Itu di dalam surat Qaf digambarkan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang lolos karena di dekatnya ada raqibun atid. Pengawas yang selalu hadir, ya. Sebetulnya makna dari Raqib dan Atid, Raqibun Atid itu adalah pengawas, malaikat yang mengawasi yang selalu hadir. Kemudian dipinjam namanya menjadi malaikat Raqib dan Atid, yang digambarkan duduk di pundak kanan, pundak kiri. Dan kemudian ketika ditanya lebih jauh, kira-kira nyatetnya pakai apa? Nah, gambaran kita masih menggunakan cara-cara tradisional, pakai kertas misalnya, menulis, pakai ballpoint dulu ya. Padahal sekarang sudah zaman digital misalnya, pastilah malaikat itu tidak kalah canggih dengan teknologi manusia, karena mereka badannya, ya saya bahas di buku malaikat dari pasukan iblis versus barisan malaikat, atau di YouTube itu banyak saya bercerita tentang malaikat. Mereka itu adalah makhluk kuantum ya. Jadi digambarkan kalau dalam hadis itu terbuat dari cahaya. Nah, cahaya itu kalau dalam fisika disebut sebagai partikel kuantum karena foton ya sebagai penyusun dari cahaya. Kuanta foton itu adalah partikel kuantum. Tapi sesungguhnya partikel kuantum itu adalah partikel virtual, bukan partikel yang material. Hanya untuk memudahkan perhitungan ya dan secara matematik dan fisika, maka digambarkan sebagai partikel. Tetapi kalau kita lihat di ayat-ayat yang berbeda lagi, kayaknya bukan hanya cahaya. Karena ternyata dia, malaikat itu bisa menjelma misalnya. Menjelma menjadi manusia di hadapan Siti Maryam. Atau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Bertemu dengan Nabi Lot misalnya. Bertemu dengan Nabi Zakaria. Itu bisa mewujud ya, menjelma menjadi manusia. Maka kalau ini dilakukan pendekatan secara kuantum, itu bukan hanya foton, melainkan dia ada atau tersusun dari partikel kuantum yang lainnya lagi lebih kompleks, yaitu partikel WZ boson dan gluon, yang membentuk materi, membentuk partikel, membentuk inti atom, membentuk atom, dan kemudian membentuk molekul dan membentuk materi seperti manusia. Dan di ayat yang lain lagi, itu digambarkan malaikat bisa turun dari dimensi yang tinggi, ufuk yang tinggi. Ya, misalnya dalam surat An-Najm. Terlihat di ufuk yang tinggi malaikat Jibril itu kemudian turun mendekat kepada Rasulullah sampai sejarak 2 busur panah misalnya. Dari dimensi yang tinggi itu kalau dalam fisika kuantum, maka bukan hanya foton, gluon, dan WZ boson, berarti dia juga terbentuk dari partikel kuantum yang lain yang disebut sebagai graviton. Jadi maka saya kemudian menyimpulkan, sesungguhnya malaikat ini adalah makhluk yang badannya, fisiknya atau badannya terbuat dari partikel-partikel kuantum secara komplit. Sehingga dia bisa lintas dimensi, bisa melakukan kecepatan cahaya, bisa mengalih rupa menjadi materi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, terkait dengan mencatat itu lantas menjadi mudah dijelaskan ketika kita sudah mendapatkan kesimpulan malaikat adalah makhluk kuantum. Makhluk kuantum, ya itu di sekitar kita ini ada medan kuantum yang akan berdinamika, berfluktuasi seiring dengan kegiatan kita. Jadi ibaratnya nih, ikan di dalam air, akuarium misalnya. Setiap gerakan ikan itu akan menghasilkan dinamika air yang ditempatinya. Kalau kita bisa melihat struktur molekul-molekul air itu, maka
seperti kita sedang membuat film dokumenter misalnya. Film dokumenter itu atau film itu kan sebetulnya atau video itu sesungguhnya adalah kumpulan dari gambar-gambar. Ya, satu frame-nya terdiri dari 25 gambar sehingga kelihatan bergerak kan begitu. Sama saja ketika kita ini melakukan aktivitas di ruangan yang sesungguhnya isinya banyak energi di sini, medan kuantum, maka kita sedang mengubah struktur medan kuantum itu secara sekuensial, dan itu akan menjadi rekaman perbuatan kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, secara gampangnya begini, di dekat kita ini, di sekitar kita ini sesungguhnya banyak rekaman-rekaman atau frekuensi dari pemancar-pemancar televisi misalnya, radio, televisi, bahkan dari luar negeri. Di tempat Pak Hamid situ atau di tempat saya ini ada sinyalnya CNN. Ada. Apakah kita bisa melihat? Enggak. Kecuali kita menggunakan parabola. Maka baru ketahuan, loh di sini ada sinyalnya CNN loh. Ada sinyalnya Al Jazeera loh. Ada sinyalnya BBC, ada ABC, ada dari seluruh dunia. Ada di sini. Padahal kan pusatnya sumbernya non jauh di sana ribuan kilometer. Tetapi gelombang itu, rekaman itu sampai juga ke sini dan tidak hilang. Maka sama saja kita membayangkan perbuatan kita ini tidak pernah hilang. Terekam oleh alam ini dan kemudian dia menyebar kemana-mana. Sesungguhnya terekam di dalam yang disebut sebagai threshold. Ya, threshold energi, ada satu level energi tertentu yang kita tidak mampu melihatnya, tetapi dia ngambang di sekitar kita, terekam oleh alam di tempat kita melakukan aktivitas itu. Jadi nanti ke depan ini akan muncul satu alat fotografi yang begini. Pak Hamid duduk di situ beberapa lama, kemudian saya foto dengan alat ini, tapi saya bilang, Pak Hamid minggir ya dari tempat duduk Anda, kemudian saya foto tempat kosong itu, cek, itu ada bayangannya Pak Hamid. Kenapa? Karena energi kita itu membekas di tempat kita berada. Rekam. Nah, maka kayaknya ini lebih maju ya untuk menggambarkan bagaimana malaikat itu merekam perbuatan manusia dibandingkan menggunakan alat tulis dan sebagainya. Jejak digital, nah bahkan di internet saja jejak digital nggak hilang sudah sekian lama, itu terekam di mana. Jadi malaikat itu satu saja ya, singular aja, tidak perlu sebanyak manusia kan, artinya. Di Al-Quran digambarkan sesungguhnya malaikat itu jumlahnya tidak terhitung. Ya, di situ kan terkait dengan fungsi saja. Raqibun Atid itu ada fungsi malaikat yang digambarkan id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id gitu ya. Ingatlah ketika jadi di sekitar kita ada malaikat, sepasang malaikat yang ada di kanan dan di kiri dalam kedudukannya. Nah, kalau kita mengacu kepada ayat itu menggambarkan dua atau sepasang malaikat, maka pada setiap orang itu memang ada satu agent yang merekam kita secara dinamika kuantum itu. Kalau mengacu kepada itu berarti pada setiap orang memang ada sepasang yang kita sebut sebagai malaikat, tetapi kalau secara fisika yaitu ada agent kuantum yang merekam. Ini tidak ada batasnya ini, partikel-partikel kuantum yang tersebar di seluruh penjuru jagat raya. Begitu ya, Prof. Ya. Tetapi kalau kemudian ingin menggambarkan malaikat dengan kecepatan yang tinggi, dia juga bisa merekam banyak kejadian secara cepat, ya itu juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Untuk menggambarkan seorang malaikat saja misalnya bisa mencatat semua. Kenapa? Dikarenakan ada yang disebut relativitas waktu. Bahwa sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi, waktunya akan mundur. Seperti gampangannya gini, superhero Flash. Dia sekali bergerak dengan kecepatan tinggi, bisa mengambil barang begitu banyaknya. Ambil barang begitu banyak. Tapi kita yang bergerak dengan perlahan-lahan, dengan kecepatan rendah,
melakukannya sekuensial dalam waktu yang lama. Nah, kalau ini cepat lagi, maka dalam waktu sama, misalnya, flash itu bisa melakukan banyak. Kalau dipercepat lagi sampai kecepatan cahaya, itu menjadi berhenti. Jadi Pak Hamid, di Al-Quran untuk setiap orang digambarkan ada sepasang malaikat yang digambarkan berdinamika di sekitarnya. Dan digambarkan di ayat yang lainnya lagi, Allah menciptakan malaikat dalam jumlah yang tidak terhitung untuk menjalankan semua aktivitas itu. Sehingga tidak menjadi kita tidak harus membatasi diri bahwa cukup satu malaikat gitu. Yang penting fungsi dari tugas malaikat itu kemudian terantisipasi atau terlaksanakan oleh para malaikat itu di seluruh penjuru jagat raya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Agus.